Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Salam. Ternyata Allah tidak menjanjikan bahwa dalam kehidupan orang percaya tidak ada air mata, tidak ada awan, badai, dan topan. Tetapi Allah menjanjikan kehadirannya bagi umatnya, kehadirannya bagi saudara dan saya dalam situasi kondisi apapun juga. Hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah dari Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing-kambing terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam Alkitab dijelaskan jenis bencana yang dialami oleh umat Allah. Pertama adalah kemarau. Kedua adalah gagal panen. Ketiga adalah kematian binatang-binatang peliharaan. Keempat adalah wabah penyakit sampar yang menular, yang begitu ganas. Dan yang terakhir adalah kekalahan perang. Kegagalan panen dan matinya binatang-binatang akan menghancurkan Yehuda, umat Allah. Itulah prediksi masyarakat pada masa itu. Tetapi Habakuk menegaskan bahwa dalam masa-masa kelaparan, tidak panen, dan kerugian karena binatang-binatang peliharaan mati, Habakuk akan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Umat Allah masih bisa bersukacita di dalam Tuhan. Mengapa? Karena perasaan-perasaan Habakuk bersama dengan umatnya tidak dikendalikan oleh peristiwa-peristiwa di sekitarnya, di lingkungannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, memang kondisi, situasi itu mempengaruhi kita, berpengaruh dalam hidup kita. Tapi kondisi dan situasi itu tidak menentukan. Allah lah yang menentukan kehidupan umatnya. Allah yang menentukan kehidupan masa depan umatnya. Di sini harus kita pahami betul, mempengaruhi itu tidak sama dengan menentukan. Situasi, kondisi, ekonomi, politik bisa saja mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi keluarga kita, mempengaruhi gereja kita. Tetapi itu tidak menentukan kehidupan kita dan kehidupan masa depan kita, juga kehidupan gereja kita. Mengapa? Oleh iman pada kesanggupan Allah untuk memberikan kekuatan kepada umatnya. Allah itu sanggup. Ketika tidak ada apapun yang masuk akal, dan ketika kesulitan nampaknya lebih besar daripada yang dapat saudara tanggung, ingatlah bahwa Allah memberikan kekuatan. Alihkanlah pandangan-pandangan, pemikiran-pemikiran dari kesulitan-kesulitan, daripada kekhawatiran-kekhawatiran saudara, dan pandanglah Allah. Habakuk telah bertanya kepada Allah, mengapa dunia dipenuhi dengan kemelut, dipenuhi dengan penderitaan, dipenuhi dengan kesengsaraan, diwarnai dengan berbagai-bagai kesulitan, pencobaan, penderitaan, bahkan kejahatan. Jawaban Allah bahwa mereka tidak hidup dalam kondisi yang seperti itu dalam jangka waktu yang lama. Hanya sementara. Ya, hanya sementara. Hanya sesaat saja umat Allah menderita. Itu sebabnya
Kalau orang jahat berbuat kejahatan dan mereka nampaknya lebih baik, lebih makmur, itu mereka senang hanya sementara. Bapak saudara-saudara, itu sebabnya ada ungkapan yang mengatakan sengsara membawa nikmat dan nikmat membawa sengsara. Habakuk melihat keterbatasannya sendiri dibandingkan dengan kekuasaan dan kendali Allah yang tak terbatas atas semua peristiwa di dunia ini. Allah hidup dan mengendalikan dunia beserta dengan segala isinya. Allah hidup, Allah berkuasa, dan Allah yang mengendalikan. Sehingga kita tidak dapat melihat semua yang Allah kerjakan, dan kita tidak dapat melihat semua yang Allah lakukan. Saat ini Allah sedang bekerja. Saat ini Allah sedang melakukan sesuatu bagi setiap saudara dan saya, bagi setiap orang yang percaya. Tetapi kita bisa yakin bahwa Dialah Allah dan Dia akan melakukan apa yang benar. Dengan mengetahui dan mempercayai dan meyakini hal ini, maka kita akan mendapat keyakinan dan harapan dalam dunia yang berubah, membingungkan, mencemaskan, menggelisahkan, mengkhawatirkan, bahkan menakutkan ini. Allah akan memberikan kekuatan bagi saudara dan saya, dan keyakinan kepada para pengikutnya, pada umatnya dalam masa yang sulit ini. Sehingga orang percaya, umat Allah di dalam segala kesulitannya pun, dia akan dapat bagaikan rusa yang berlari-lari di atas bebatuan. Mereka akan berlari dengan kaki yang cekatan, seperti kaki-kaki rusa melintasi daerah yang berat dan berbahaya. Pada masa yang tepat, Allah akan melaksanakan keadilannya dan membersihkan dunia dari segala kejahatan, penderitaan, dan kesesakan. Iya, peristiwa ini akan berlalu. Penderitaan ini akan berakhir karena Allah ada bekerja dan berkarya bagi kita. Itu sebabnya keadilan Allah dan keadilan manusia ini yang kadangkala membingungkan kita. Karena kita maunya sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kebenaran kita, sesuai dengan keadilan kita, bukan kebenaran dan keadilan Allah. Nah, dalam hal inilah mari kita lebih mengendap, lebih merenung, lebih menerima, lebih legowo, lebih ikhlas, lebih tulus untuk menerima kehendak Allah, rencana Allah, kebenaran Allah, dan keadilan Allah untuk kehidupan kita. Itu sebabnya sementara itu umat Allah harus hidup dalam kekuatan rohnya, yakin akan kemenangannya yang mutlak atas penderitaan, kesesakan, bahkan kejahatan yang sering kali mewarnai kehidupan di dunia ini. Sekali lagi Bapak Saudara-saudara, saat ini pun Allah sedang melakukan dan sedang mengerjakan kebaikan-kebaikannya bagi orang yang diperkenankannya. Bagi saudara dan saya. Itu sebabnya biarlah kita terus mempunyai keterbukaan dan keikhlasan dan ketulusan hati untuk menerima kehendak dan rencana Allah boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, menyertai, dan melindungi engkau saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar dari hamba-Mu Habakuk, bahkan umat-Mu. Dalam penderitaan, dalam kesesakan, mereka tetap percaya pada Tuhan. Sehingga pada akhirnya Engkau memberikan kekuatan baru, bahkan memberikan kemenangan bagi umat-Mu.
Sehingga di dalam penderitaannya, mereka mengalami sebuah perubahan, sehingga bagaikan rusa yang berjalan, berjejak di atas bebatuan dengan senang dan gembira. Oleh sebab Tuhan, ajarilah kami untuk terus menantikan kehendak dan rencana Tuhan, menantikan keadilan Tuhan, kebenaran Tuhan bagi kehidupan kami. Dan kami sungguh percaya, Engkau pun pada saat ini sedang mengerjakan segala sesuatu dan melakukan segala sesuatu untuk menolong setiap umat dan umat-Mu untuk tetap setia, mengalami kemenangan oleh karena pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai dan memberkati hidupmu saat ini sampai selama-lamanya. Amin.